Hai, welcome to Artocles. Berhubung masih dalam masa pemulihan flu dan batuk yang bikin suara bindeng, jadi belum bisa nongol dulu. Sekarang kita berangkat ke Thailand lagi dan menuju ke kota Chiang Mai yang terkenal sangat indah. Kira-kira ada kerutan masalah rumah tangga apa di sana? Segera akan kita perdalam. Sebelum dilanjutkan, dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Kita berkenalan dengan seorang wanita yang aslinya dari kota Nakhon Sawan dan lahir pada tahun 1988 bernama Adranut Buatong. Dikenal sebagai anak yang mandiri dan gak pernah membebani orang tuanya. Bahkan sejak remaja, sudah pintar cari uang sendiri dengan berjualan tabung gas tetangga. Makanya pada tahun 2006 saat lulus SMA, dirinya nekat pindah ke Chiang Mai guna meneruskan pendidikannya dengan berkuliah di kampus Chiang Mai Rajabat dan sempat menumpang di rumah bibinya. Adranut pun wisuda pada akhir tahun 2010 dan bekerja menjadi agen pemasaran properti yang ada di kota tersebut. Karirnya makin bagus dan sering mendapat promosi jabatan. Pada tahun 2012 saat membuka Facebook, Adranut rajin bertegur sapa dan ngobrol dengan teman semasa kuliahnya dulu, namun beda jurusan. Namanya Jaran Jaekiao. Awalnya tidak saling kenal, namun karena sama-sama gabung dalam komunitas kampus Chiang Mai Rajabat, akhirnya saling follow dan ngobrol. Cukup intens komunikasi via Facebook, akhirnya Jaran memberanikan diri mengajak wanita itu ketemuan langsung karena memang berada di kota yang sama. Akhirnya berjumpa dan ternyata saling cocok. Pertemanan mereka makin akrab yang membuat pria tersebut berani untuk mengajak pacaran dan keduanya menjalin hubungan. Sampai pada Maret 2014, akhirnya dua insan ini mengikat janji suci secara resmi saat usia Adranut 26 dan Jaran 27 tahun. Namun nampaknya orang tua suami tipe mertua yang rada bawel. Mereka ingin buru-buru punya cucu dari Jaran yang merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Makanya rajin datang nih ke rumah Adranut dan suaminya untuk menanyakan kabar, apakah udah isi atau belum, dan hal lain yang seharusnya tidak mereka campuri. Jaran yang bekerja pada perusahaan keyboard dan mouse ini sangat penyabar. Dia tahu semua ada waktunya. Jadi saat istrinya belum mengandung juga kala usia pernikahan mereka memasuki tahun ketiga, tetap sabar dan saling menguatkan. Inilah yang membuat keduanya mendatangi dokter dan ternyata memang Adranut dinyatakan kurang subur. Tapi bukan mustahil untuk bisa punya anak. Sementara Jaran juga perlu banyak istirahat karena sel kepriaannya sedikit lemah. Semuanya kemudian diketahui sang mertua Bapak Calem dan Ibu Boribun. Mereka ngajak pasangan itu jalani terapi sana-sini, ikut pengobatan kemana-mana biar bisa punya momongan. Namun sampai tahun 2018 tetap tidak ada gejala-gejala Adranut berisi. Hingga orang tuanya sempat menyuruh Jaran pisah dan cari wanita lain saja. Namun lelaki itu menolak dengan alasan sangat menyayangi istrinya. Toh dokter juga bilang dia tidak terlalu subur, jadi emang sama-sama bermasalah. Daripada berpikir untuk cerai, mendingan kedepannya adopsi anak saja. Semua adalah titipan yang maha kuasa, baik yang datangnya dari perut sang istri langsung atau tidak. Walau tetap dinyinyirin sama ibunya, namun mereka nerima dengan lapang dada keadaan seperti itu dan membiarkan Adranut serta Jaran hidup sesuai dengan keinginannya. Ternyata untuk mengangkat anak juga tidak semudah yang mereka pikirkan. Walau telah mendatangi beberapa panti asuhan, namun prosedurnya cukup banyak, memakan waktu lama dan merepotkan, apalagi pakai istilah waiting list segala.
Bukan hanya menghabiskan tenaga dan uang, namun pikiran Adranut juga pegel karena udah memenuhi semua syaratnya tetap dipersulit. Dan lagi-lagi mereka masuk dalam daftar tunggu yang panjang untuk bisa jadi orang tua asuh. Makanya saat usia pernikahan memasuki tahun ke-6, pasangan ini merasa kehambaran dalam rumah tangga. Sang istri sibuk dengan pekerjaannya dan suaminya juga gitu. Apalagi ketika masa pandemi datang yang membuat Adranut serta Jaran work from home. Makin bosen deh ketemu terus 24 jam dan rasanya seperti kehilangan selera terhadap satu sama lain. Sampai kemudian pada Maret 2021 kala merayakan pernikahan mereka yang ke-7 tahun, Jaran mencetuskan ide pada istrinya sebuah hal yang lumayan berani, supaya rumah tangga mereka tidak hambar lagi dan ada semangat baru dalam menjalani hari-hari. Ternyata pria itu baru saja gabung dalam sebuah komunitas di internet di mana para anggotanya adalah pasangan-pasangan yang mulai merasa hambar dalam pernikahan dan terbuka untuk melakukan hubungan silang atau ganti pasangan. Nggak pakai hati, cuma sekedar memberi nuansa baru. Mereka nanti akan ketemu dengan suami istri lainnya dan bisa main 4 sekaligus atau 2 orang saja di ruangan berbeda. Silang pasangan. Ternyata cara ini banyak dilakukan di Amerika dan Inggris dan berhasil menyelamatkan banyak pernikahan yang di ujung tanduk. Tentu awalnya Adranut merasa aneh dan risih. Dia berpikir ya Amerika bedalah budayanya dengan Thailand, itu nggak masuk akal. Namun dengan kehampaan dan kehambaran yang dirasakan tiap malam, lama-kelamaan wanita itu mulai melihat sisi positifnya bahwa bisa aja itu memberikan gairah baru dalam hidupnya yang membosankan. Capek kerja terus, anak nggak ada, liburan masih terbatas dampak pandemi. Dia juga boring lihat suaminya gitu-gitu aja bentukannya sejak dulu. Dirinya emang perlu gebrakan baru untuk menggedor moodnya. Sampai akhirnya mereka sama-sama setuju dan berjanji untuk tidak bermain hati nantinya. Pada awal April 2021, keduanya bertemu dengan pasangan yang tidak subur juga bernama Kanawut dan Sunstra Chaisai. Mereka sudah menikah hampir 9 tahun dan sudah 2 kali melakukan silang pasangan. Keempatnya bertemu, ngobrol satu sama lain dan ada perjanjian hitam di atas putih untuk tidak saling membocorkan masalah masing-masing ke pihak luar. Awalnya karena malu-malu ya, mereka mainnya 2 orang di kamar berbeda. Sampai pertemuan yang ketiga kalinya, baru Adranut mau untuk main 4 sekaligus mencoba sensasi baru. Hal tersebut dijalani mereka selama 2 bulan lebih, tapi hanya sekali ya dalam 2 minggu. Kelihatan sang suami ketagihan, namun tidak bagi Adranut yang tetap bosan, dan akhirnya coba-coba buka akun Facebook serta berkenalan dengan orang baru lagi. Dia mau cari pria lain sebagai penghibur diri. Disinilah perempuan itu ketemu dengan profil pemuda berusia 24 tahun bernama Natakan Adul Yade, tapi di luar kota ya, tepatnya di Klong Luang. Dalam beberapa bulan saja sering menyapa dan jadi sama-sama suka. Makanya saat Natakan mengajak Adranut untuk ketemuan, wanita tersebut senang banget dan mau aja. Tapi katanya dia yang akan mendatangi pria itu karena takut suaminya tahu. Memang secara jujur Adranut cerita bahwa statusnya sudah menikah. Namun nampaknya sang pemuda enggak keberatan asalkan segalanya aman. Entah mengapa perempuan itu makin tidak peduli sama Jaran. Lawang suaminya masih sering ngajakin silang pasangan, dan kalau ditolak sama Adranut, Jaran tetap melakukannya dengan Kanawut dan Sunstra. Jadi mereka bertiga aja. Hal ini yang makin hari nggak masuk akal bagi Adranut. Makanya sekarang dia akan nekat untuk menemui Natakan walau perbedaan usia mereka 9 tahun. Pada hari Minggu 22 Agustus 2021, akhirnya Adranut tiba di sebuah restoran kota Klong Luang dan menunggu Natakan di salah satu meja. Dia sedang mengira-ngira seperti apa wujud asli pemuda tersebut. Selama 2 bulanan kenal, mereka hanya ngobrol via chat WA dan Facebook saja. Nggak pernah video call sama sekali ataupun nelfon. Hal ini tidak dilakukan Adranut karena dulu waktu kenal sama suaminya, dia juga nggak pakai gituan. Langsung aja ketemu dan beneran memang mereka sekampus.
Makanya kali ini dia percaya aja bahwa Nathan adalah sosok nyata dan fotonya asli. Sampai kemudian yang muncul adalah seorang pria tua berusia 50 tahun. Barulah wanita itu kaget sebab merasa dibohongin. Karena takut diapa-apain, Adranut tetap ngajak ngobrol lelaki tersebut yang aslinya bernama Rangsan Adulyadeh dan mengatakan selama ini menggunakan foto dan profil anaknya, yaitu si Nathan. Setelah perkenalan itu, Adranut kembali ke Chiang Mai dan memblokir semua kontak Pak Rangsan, berharap tidak bertemu lagi sama pria itu. Namun nampaknya yang tidak disadari oleh wanita tersebut bahwa kemarin-kemarin dia sudah sangat terbuka, bahkan pernah memberitahukan alamat kantornya, alamat rumah serta permasalahan dengan suaminya. Sampai pada Senin 30 Agustus 2021, saat berada di rumah sendirian pukul 7 malam dan Jaran belum pulang kerja, Adranut kaget banget kala bel pintu rumah depan bunyi dan muncul sosok Pak Rangsan di hadapannya. Lelaki itu maksa masuk dengan kasar dan dilawan oleh sang wanita. Dia coba teriak tapi nggak ada yang mendengar. Sampai lari ke kamar dan dikejar sama Rangsan. Dia coba menggagahi Adranut yang terus melawan, sampai kemudian perempuan tersebut lari ke dapur, mengambil pisau dan melawan balik. Beberapa saat kemudian baru deh tetangga mulai muncul dan melihat pemandangan yang tidak enak. Pak Rangsan menghembuskan nafas terakhir di dapur milik Adranut. Sementara wanita itu kemudian dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari keterangan yang disampaikan para tetangga, mereka mengatakan memang sempat mendengar suara keributan dari rumah Jaran. Dikiranya pasangan tersebut sedang berkelahi, padahal itu belum pernah terjadi. Sampai kemudian teriakan sang istri bikin warga lainnya mulai curiga dan mendatangi kediaman mereka serta menemukan Adranut yang sudah selesai melakukan penyerangan terhadap pria tua yang tidak dikenal oleh siapapun di komplek itu. Berdasarkan hasil penyelidikan pihak berwajib, Pak Rangsan Adulyadeh aslinya dari Klong Luang dan berstatus duda. Dirinya pernah menjadi tahanan atas penyerangan 3 wanita lainnya di kota tersebut, tapi selalu dibebaskan karena membayar jaminan. Beberapa dikenalnya memang dari media sosial, termasuk yang dilakukan terhadap Adranut. Namun, polisi nampaknya heran juga ya, bagaimana mungkin wanita itu mau bertemu seseorang hanya berdasarkan foto profil tanpa teleponan terlebih dahulu. Itu kan bahaya. Tapi perempuan tersebut memberi alasan bahwa dia percaya karena pengalaman sebelumnya kenal suami dari Facebook dan ngaku teman kuliah. Ternyata benar, makanya kali ini percaya juga dengan Rangsan. Bahkan setelah dilakukan penelusuran, foto dan profil yang digunakan, Nathan Adulyadeh bukanlah putranya, namun keponakannya yang sudah berusia 26 tahun. Sempat juga lelaki ini ditahan serta ditanyai, namun dia terbukti benar-benar tidak tahu perbuatan pamannya dan terbebas dari segala tuduhan. Saat itu kedua mertuanya sempat marah kepada Adranut yang dianggap tidak setia pada suami. Mereka benar-benar memojokkan wanita tersebut yang dianggap aneh dan malah ketemu dengan pria lain. Harusnya fokus urus laki dan cari tahu gimana caranya bisa punya momongan. Disinilah kemudian perempuan itu terbuka saja tentang pernikahannya yang sudah hambar. Gimana kehidupannya bersama sang suami seperti tidak ada cinta dan bertahan entah sampai kapan. Bahkan saat Jaran memberi ide dengan silang pasangan, dibeberkan semua yang membuat Pak Calerm dan Ibu Boribun kaget bukan main. Walau mengaku sempat ikut serta, namun Adranut bilang muak dan berhenti dengan kebiasaan itu. Tapi suaminya malahan lanjut terus dengan hobinya yang aneh tersebut. Hal ini bahkan membuat Jaran terbuka saja pada orang tuanya di hadapan sidang, bahwa istrinya sudah tidak membuatnya bergairah. Mau cerai juga pasti percuma, toh sama-sama nggak subur. Nikah lagi sama orang lain juga hasilnya akan gitu juga. Ditahan-tahanin dululah. Siapa tahu jika anak adopsi sudah hadir, bakalan ada perubahan dalam pernikahan. Cukup dilema ya keadaan ini, karena kehadiran anak memang sangat diharapkan mereka untuk memberikan nuansa baru setelah 7 tahun bersama, namun rasa hambar satu sama lain yang merajai.
Jaran mikir silang pasangan bisa ngasih sedikit perubahan, namun tidak untuk Adranuts. Makanya kemudian sang pengacara Sirikan yang mewakili wanita tersebut mengatakan bukti olah TKP dan keterangan beberapa saksi menunjukkan apa yang dilakukan kliennya adalah perbuatan untuk membela diri. Seandainya dia tidak nekat menghabisi Pak Rangsan malam itu, bisa saja nyawanya yang justru terancam. Menurut sang pengacara, Adranuts sangat pantas untuk mendapatkan kebebasan. Sampai pada pembacaan keputusan per hari Rabu 23 Februari 2022 di Pengadilan Tinggi Provinsi Chiang Mai, hakim memutuskan bahwa Adranuts Boatong yang berusia 33 tahun tetap bersalah dengan tuntutan kejahatan tingkat 2, yaitu melindungi diri yang berakibat pada melayangnya nyawa orang lain. Dirinya terkena hukuman penjara 15 tahun, namun boleh bebas bersyarat setelah menjalani sedikitnya 5 tahun kurungan. Hal ini sempat membuat keluarganya sedih dan bersama pengacaranya melakukan banding per bulan Maret 2022. Namun nampaknya tidak ada perubahan hasil walau bandingnya sempat diterima. Pada bulan Mei 2022, Adranuts meminta suaminya untuk menceraikan dia. Tapi Jaran menolak hal tersebut dan bilang bakalan menunggu wanita itu sampai bebas dan hidup bersama lagi. Walaupun untuk pengajuan adopsi mereka kemudian dibatalkan oleh pihak panti dan negara karena kasus ini, tapi nampaknya sang suami sekarang lebih positif. Siapa tahu nanti ada saudara yang mau memberikan anaknya buat mereka. Meski cara ini juga dulu pernah dilakukan namun gagal. Sebenarnya ayah ibu Adranuts sempat juga melaporkan menantunya Jaran atas perbuatan tercela karena sempat memaksa anaknya untuk silang pasangan tadi. Namun tuntutannya dibatalkan atas permintaan putri mereka juga. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah hukuman yang diterima oleh Adranuts cukup ringan atau terlalu berat? Dan apakah salah cara yang dipakai Jaran untuk membuat pernikahannya tidak terlalu hambar? Kamu komen di bawah. Dan kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Tetap semangat dalam menjalani hidup dan tetap berbuat baik. Terima kasih.